Polikarpa. Tempat tanggal lahir Bandung 14 April 1995. Aktivitas atau pekerjaan sebagai cendekia. Alamat Kampung Tagok, RT 1 RW 3, Desa Cipta Gumati, Kecamatan Cikawang Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Nomor kontak atau status menikah, istri Hestri Nur Hujaimah Sidik. Riwayat pendidikan pertama RA atau TK di RA Persis Cisomang, tahun lulus 2002. Yang kedua di MI Persis Cisomang, tahun lulus 2007. Yang ketiga di MTS Persis Cisomang, tahun lulus 2010. Yang keempat MA Persis Tarogong Garut, tahun lulus 2014. Lalu yang kelima S1 di IKIP Siliwangi, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun lulus 2016. Pengalaman organisasi: 1. IPP Garut, tahun 2013, jabatan sebagai ketua. 2. Di PPIPP, tahun 2016, sebagai jabatan sebagai bidang Kominfo. Yang ketiga di PC Pemuda Persis Cikawang Wetan, tahun 2019, jabatan sebagai wakil ketua. Yang keempat di pimpinan wilayah Pemuda Persis Jawa Barat, sampai sekarang ada di jabatan bidang dakwah. Lalu yang kelima di pimpinan pusat Pemuda Persis, sampai sekarang ada di jabatan Kominfo. Lalu yang keenam di cabang bergerak, sampai sekarang jabatan di media kreatif. Lalu selanjutnya ketujuh di PD Pemuda Persis KBB, sampai sekarang jabatan sebagai sekretaris. Lalu yang terakhir di Mahat Intak Bandung Barat, sampai sekarang jabatan sebagai direktur eksekutif. Untuk itu, mari kita mulai saja untuk materi yang kedua ini, yaitu wajah dan wajah Pemuda Persis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita lupa dan jangan sampai lupa dan akan mungkin lupa untuk menyampaikan salawat serta salam kita kepada Habib dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insyaallah mengikuti ajaran terbaik hingga yaumul akhir. Agar tidak terlalu lama membuang waktu, pada kali ini kita akan membahas mengenai wajah dan wajah Pemuda Persis yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Arkah di pimpinan wilayah Pemuda Persis Jawa Barat. Beliau menjabat sebagai bidang dakwah. Kepadanya kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin para pemuda Persatuan Islam yang hendak membersamai dakwah Persis, alhamdulillah pada siang hari ini di tengah panas erek-erekan, saya sudah mandi 2 kali, bisa bersilaturahmi, menyambung tali kasih sayang. Kita ngapain aja dengan dia? Apa itu? Saya dari Kabupaten Bandung Barat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa
bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan di Kota Banjar. Ini kali pertama saya bisa ke Kota Banjar. Mengisi ma'ruf juga beberapa kali. Terakhir saya mengisi ma'ruf 70 orang. Satu aula penuh itu di cabang saya di Cikalongwetan. Kebetulan saat itu seluruh santri di Abdingkeun KB. 70 orang santri RG semuanya di Abdingkeun masuk ke Buddha saat itu. Kita ma'rufnya 2 hari 2 malam. Karena mengingat banyaknya peserta juga harus banyak materi yang kami sampaikan. Pernah juga mengisi ma'ruf 3 orang. Jadi saking kelupaan. Saking kelupaan. Artinya bagi saya pribadi, proses kaderisasi merupakan satu perjalanan. Ayo mengarana jalan kan kesalilan dulu ke ayah memberi, jalan ke ayah menggari hal, dari jul, ayah mengaleur, jalan ke ayah belok, ayah menanjakan, ayah menunjukkan. Nah, kaderisasi oke perjalanan. Jadi tidak selamanya lurus, tidak selamanya lurus. Ayah kadang-kala pengkolan menjadi bisa jabatan. Maka saya ingatkan kembali, kalian adalah umat yang terbaik yang dipilih oleh Allah. Mengajak pilihan teh bukan milih orang lain, bukan milih sahabat yang lain, tapi Allah mengajak milih jalan-jalan. Kayak ini kenalan, tuh ya kenal. Asal minta Septian, usia kelahiran tahun berapa? Tahun 2000, alumni di Banjarsari. Kasih Banjar. Ayeuna aktivitas kuliah di rumah ngajar. Oh ngajar di. Tapi tajan kuliah. Oh insya Allahnya. Aminah Septian. Jadi Agil tahun seberapa kelahiran? 87. Berarti lulus upami sekolah 2016. Oh, di mana dia oleh kami? Aktivitas ada nama? Mahasiswa di? Oh dia di Galuh. Di Al-Ma'arif. Oh sarang Kang Lukmannya? Lukman di mana? Oh. Kang Septian sama Kang Agil ya. Yang sekarang tahu kan? Sana ya kan? Oke, Zan. Lu di Purwokerto ya? Oh, dulu pernah IPP sama dia ya? Kalau ikut taruh di 2, siap. Ada aktivitas aja? Kuliah? Ajar. Iya. Beres kuliah nak? Oh, oke. Pas nikah oke. Aja. Hasan. Kelahiran tahun? 97 kami surat Agil ya. Terus dia. Ada aktivitas? Bisnis cara mana? Jasa laundry. Laundry alhamdulillah. Ayah jasa laundry. Kelas 3. Saya ayah itu opat alo acan. Bisa tuh berguling lah. Ya. Iksan kelahiran tahun berapa? 2005. 2005 kelahiran kelas? Naik kelas 1 MA. Naik kelas 1 alia. Di dia. Badeka Cibudo. Oh pada Cibugo Sanoya nih. Di dia. Sanoya dia Badeka Cibugo. Kamu udah ke Cibugonya. Lebat kelahiran aja. Sampai lebat kelahiran aja. Nama ini? Nova di mana? Di dia. Sanoya. MA ya di dia. Seangkatan sama dia. Kelas 2 MA ya. Naik ke kelas 3. Oke. Asli Banjar ya? Di Banjar. Fikri mah harus pemuda ya? Harus pemuda? Pada
menyampaikan bahwa Abi Sami alumni pesantren Persis Tarogong Garut 2014 lulus, masuk 2010 2011. Dulu Abi di lembur di Cikalongwetan Bandung Barat, pengen beasiswa full gratis selama 3 tahun di Tarogong. Di Tarogong Abi masuk jamnya pertama kali adalah Ikatan Pelajar Persis. IPP Abi di Garut ketua angkatan ketiga. Dulu di Garut ada 25 pesantren. Saat itu Abi diamanai sebagai ketua Ikatan Pelajar Persis. Dari sana memang terbuka lebar bahwa jamiah perlu diisi oleh anak-anak muda. Jamiah. Sejak zaman IPP saya ikut ma'ruf menjadi pemuda itu kelas 2 mu'alimin. Dulu IPP anu ngayakeun ma'ruf dah. Jadi kita itu IPP itu bekerja sama dengan pemuda Kabupaten Garut untuk mengadakan ma'ruf. Saat itu semua angkatan IPP saya di ma'ruf semua. Saat itu 2013. KTA saya turun 2014. Jadi nomor NPA saya 143872. 14 ini angkatan tahun ma'ruf. Mau kayak iya disebutnya angkatan 2021. Nah, angkatan ma'rufnya tahun 2021. Sampai sekarang saya di pimpinan wilayah, di pimpinan pusat pemuda ikut membantu juga sama punya berjari bertahap lakukan antara yang memang di tengah jam kalau banyak orang yang mengira naon cenah simbolik jauh-jauh langsung ke pimpinan pusat, langsung ke pimpinan wilayah. Enggak, saya bertahap. Nah, maka mudah-mudahan di sini pun bertahapnya. Ulah hayang ngajeng-ngajeng kaluhur, ulah hayang jauh-jauh kaluhur. Kita mulai dulu dari tahap ke tahap. Karena apa? Belah dia aya naon, di dia aya naon, di itu aya naon. Jangan sampai jauh-jauh di cabang, jauh dari pimpinan pusat. Ke apa di belah dia aya naon? Ini yang dikhawatirkan. Maka ma'ruf merupakan proses pertama bagian dari kaderisasi. Dina judulna kana teh wajah dan wijhah budak Persis. Secara sederhana disebut wajah wijhah teh nyata muka wajah yang beungeut pamenteu budak Persis. Ini yang menarik. Kenapa pemuda Persis diberikan nama dalam program materinya itu adalah wajah wijhah. Kita bisa menebak si teh jelema bager anu ngawunteu tina naon? Iya banget ya. Jelema ieu teh tersedih atau merungsing tina naon? Tina beungeut. Lamun kata bohongan teh keur ramai, oh ieu mah geundangan diajak ngobrol, diajak teuing geundangan. Tapi lamun aya jelema yang mandut ulah diajak teuing. Maka naon ka urang? Komorek ingin duit bae lah ya kan. Ada lemah ke kamak-kamakan lah diajak teuing, kemudian diajak pinjam duit moal derek. Dina bogaran bakal disarekan. Jadi memang di dalam kehidupan orang memang nempok ka jero pasti ditempok teh heuleun teh heula keluar warna heula. Ieu bakal kumaha Maka nanti kita belajar bagaimana pemuda Persis itu ditempok teh dina beungeut pemuda Persis kumaha sih. Nah, pemuda Persis teh kasebeuleun. Nah, jadi pemuda Persis teh bakal beungan, nah jadi pemuda Persis teh bakal loba nyeun kahadean. Nah, jadi pemuda Persis teh bakal lekol ibadah. Itu diulang kita. Siap ya, jadi ini kita belajar bagaimana mengenal wajah dan wijhah pemuda Persis. Kita lanjut. Di belakangan kita akan membahas 3 poin: sejarah pemuda Persis, nilai pemuda Persis, ruang lingkup jamiah pemuda Persatuan Islam. Sebelum saya akan mulai, saya ingin nanya dulu, Kang Septian kenal pemuda Persis gimana? Dia. Buka bayang naon pemuda Persis? Organisasi kepemudaan. Terus jelemana kumaha pemuda Persis? Balager, sok udun, sok usaha naon? Buka bayang. Buka bayang we, terlalu jauh-jauh. Buka bayang. Hah? Berintelektual. Berita
Ketemunya sama. Jadi menurut kalian pertama kali melihat orang perfect paling terus. Ayo bagus. Kenapa itu? Gila. Oke. Terus jadi kabita kayak masuk kuda. Bisa dipecat. Kabita yang bagus, kabita yang berintelektual. Dipaksa atau diajak jadi pemuda? Paksa. Dipaksa. Bukan cara cek uang. Apa itu yang berbicara apa? Oke, akhir. Kenal pemuda kita lagi? Iya. Buka bayang kawan pemuda kita. Jujur. Organisasi saya aktifan pemuda. Oh, aktif. Sigana se. Mata kayak gitu. Pemuda tinggal apa-apa. Ya minimal jadi apa kalau mereka suka naon. Jika orang lah memilih AWP kan belum jelas. Siapa kumaha yang kalau serta kahayangna tak deketan tak bisa jadi kawin. Itu mulanya gitu. Bisa kawin ya gitu. Di goreng sok itu mana? Iya sih. Mau kabayang udah presnon. Kami asup ya. Kami asup kan. Saya kan mau selamas. Wah kan kabayang. Nah berarti itu kabayang ada kira-kira. Kontol. Pertama berarti pas TTN. Oh, TTN. Terus kumpul. Oh, TTN Pangandaran ya. TTN pun tahu ikut. Oh. Berarti ini ngilu namanya. Oh, oke. Jadinya lu kabayangnya pemuda itu kelihatan. Ah, kemana? Ya, kabayang. Pas ada ini kata pemuda persis buka bayang mana? Budi. Ah, ini penting lah. Ini bisa dibahas. Di Majalengka kaya, Pak ya. Di PD Majalengka ayam program menikahkan pemuda persis dan pemudi persis. Itu ayam dia. Itu ayam dia. Nanti kita cerita di akhir. Wah, kebayang pemuda persis mau masuk atau kabita atau apa? Penasaran sih. Penasaran. Kamu makan penasaran? Atau pemuda persis teh pamajikan ada udah kawin? Pemajikan. Wah, kebayang pemuda persis. Enak penasaran. Mati gitu ya. Aktif kegiatan. Enggak, jadi paling aktif mah masih jauh lah. Nah, Tapi penasaran itu bagaimana kan supaya bisa dikembangkan. jadi kabita ya. Pemuda persis teh. Ya mudah-mudahan terpenuhi. Ya, Iksan, Kumasan. Kumaha? Kan dia bagus. Diajak dimaksa kan dia. Disamper. Oh disamper. Disamper naon? Kan? Diajak naon disamper kan dia. Ayo maruk suruh. Oh yang baru. Kabayang baru kenal apa? Terang maruk nama. Nah, pernah bahasa masuk pesantren ge aya maruk santri. Oh istilah ma'rufat terserah. Ma'ruf santri hari ma'ruf pemuda ya. Oh, Kabayang kumaha pas ma'ruf pemuda? Bakalan naon? Kabayang siga kieu. oh aya salit. Oh ya salah. Jadi moal kepaksa atuh pemuda itu. Insyaallah. Ya lu maksa kumaha ya negatif. Sisikan aja. Ya itu oke. Jadi tahu lah. Coba. Kumaha dari ditana? Sampai bisa sih. Oh, bisa. Berarti ini ngaruh ajakan teman itu berpengaruh. Lamun tadi ajak tadi jadi naon di rumah. Untung dia ajak beberapa sih. Antum wah. Ngasih pengumuman awal justru emang dia Ya. tidak menjelaskan sekolah dulu. Terus
segi olahraga Nabi mah aktif sampai akhirnya orang Kok futsal? futsal, awalnya cuma futsal. Lagi kan ayah kegiatan dengan dakwah naon ini yang muda gitu. Ya. Salah beberapa kegiatan pengkaderan misalkan. Ya, itu menjadi ya kalau kesana nanti sok iya nih ya sok gitu mulai karena organisasi kan kalau kesana pas sekolah dia gitu. Jadi tim di RGUG. Dulu aktif di RG. Aktif mah lumayan UG. RG UG. Jadi kami kita salah satu lapang kabupaten karena di muda versi ya olahragaan ya itu salah satunya. Salah satu bukan yang utama gitu. Siap. Enggak sakit ya tuh. Siap. Baik, ini saya ingin lebih mengenal, jadi kenal dari pemuda Persis di mana, kenapa bisa ikut bergabung. Kita akan mulai bagaimana sejarah pemuda Persis, nilai dan ruang lingkup. Lanjut, nomor 1 di bawah kiri. Oh di bawah kanan, sejarah. Sejarah pemuda Persis. Ini materi ini saya dibuat dari Konun Asasi Konun Dahidi Pemuda Persatuan Islam. Seperangkat aturan atau ADART Pemuda Persis. Ini tertulis di mukadimah. Perjuangan yang tidak melibatkan generasi muda adalah perjuangan yang manjur. Ini bahasa yang menarik. Saya sering membahas ma'ruf dari sini dulu. Perjuangan yang tidak melibatkan generasi muda adalah perjuangan yang manjur. Yang kita kenal manjur itu apa? Satu pasangan, kedua budak, gitu kan? Manjur. Nah di dalam sini mah bahasa manjur itu digunakan dalam perjuangan yang tidak melibatkan generasi muda. Jadi posisi video mah ayam kolot, ayam persis, anu persisten berkegiatan dan melibatkan muda persis anu mandur sah. Ya, usadaan melakukan kegiatan tentara mantap pemuda, tarang ajak pemuda. Saya katakan beliau adalah perjuangannya mandur. Kenapa? Karena tidak melibatkan anak muda. Ayah TKM masjid bisa dalam kekurangan. Ada kekurangan. Nah, sering. Ada kekurangan, ada kekurangan, sholat kekurangan. Nah, kekurangan dan pemuda dakwah atau tidak ajak. Pemuda ayah atau tidak ajak kan sekolah biasa. Kemana? Diajak jangan kita Nah ini jadi menarik. Maka bagi kita hadirnya hari ini sebagai pemuda Persis adalah tidak terlepas dari perjuangan orang tua. Jadi kolot anu ngadidik ngajajarkeun para pemuda itu adalah orang tua yang aktif daripada kolot anu tidak melibatkan generasi muda yang lain. Maka sedang pemuda yang tidak terlibat dalam perjuangan adalah generasi pemutus dari sejarah. Tadi masalah kolot tengah didik disebut mandur, tapi pemuda tengah libatkan diri. Ngajauhan masjid, amun ayah kolot tersesap di masjid hari-hari. Hah? Tadi mah kolot dan mandur, emang udah aduh, bisa lah gitu. Jadi dua hal ini antara orang tua dan anak muda, dua anak boga kesalahan. Dua anak boga peran dan dua anak punya kesalahan. Maka bagi orang tua jangan sampai tidak melibatkan. Bagi pemuda orang lebihkan dengan libatkan. Jadi karena orang tadi ajak ngobrol muda, jika orang akan hidup. Kira-kira orang posisi mana? Tadi ajak kolot atau orang hidup? Jujur. Tadi ajak kolot atau orang hidup? Hidup. Dua anak? Dua anak benar? anak kehidupan, anak mantul. Kalau bahasa diajak, kalau orangnya. Nah, maka bagi pemuda yang tidak hidup, yang tidak mau melibatkan dalam sejarah, itu termasuk pemutus garis sejarah. Kalau istilah pemutus garis sejarah, bina al-bina hadis disebutkan
Kan aya kieu. Budak teh aktif, tapi pukulun jangan. Ayo kolom aktif, pemuda diajak. Nah ini dua hal yang sama. Maka ini menarik kenapa kalimat ini simpan di awal Ki Akide untuk mengingatkan orang tua yang tidak melibatkan generasi muda adalah orang tua yang mandul, sedangkan pemuda yang tidak terlibat adalah generasi pemutus sejarah. Perjuangan dakwah menyeru manusia ke jalan Allah. Jadi dakwah ke jalan Allah adalah perjuangan sepanjang sejarah. Jadi selama kehidupan kita memiliki beban, memiliki tugas dan wewenang untuk tetap terus berdakwah. Keterputusasaan kaderisasi akan berakibat keterputusan generasi perjuangan dakwah di pentas sejarah. Nah ini sebagai prolog dari sejarah pemuda Persis. Lanjut. Yang ada gambar Tuan Hasan ini Pak. Ini ada foto Tuan Hasan. Saya menggambarnya tidak menggunakan foto asli. Di antara tokoh yang paling penting di dalam sejarah pemuda Persis adalah tokoh Tuan Hasan. Tuan Hasan kita kenal sebagai peletak kalau bahasa provokatif atau Satya ya saya lupa lagi. Jadi dulu itu yang mendirikan Persis itu siapa? Haji Zamzam dan Muhammad Yunus. Haji Zamzam dan Muhammad Yunus yang pertama kali mencetuskan adanya persatuan Islam. Dua orang ini mereka perlu supir anu handal. Geus boga mobil kan bisa nyupiran. Saat itu datanglah Tuan Hasan sebagai supir. Supir kan tugasnya mengendarai supaya sampai ke tujuan. Supir tugasnya kumaha supaya mau penumpang tenang. Oh, turun deui, dia ikut sampai ke tujuan. Nah, Tuan Hasan diibaratkan sebagai supir Persis. Persis geus aya zaman Haji Jamjam Muhammad Yunus datang Ahas dan datang Tuan Hasan ikut menjadi supir. Namun demikian saat itu Tuan Hasan menjadi salah satu lokomotif pemikiran di Indonesia. Nah dari Tuan Hasan ini lahirlah peran, gagasan dan perjuangan tiga hal ini. Tuan Hasan sebagai kaum muda saat itu mentransformasikan bahasa sederhana nepikeun lah mentransformasikan. Nepikeun peran, gagasan dan perjuangan. Kenapa peran dulu yang pertama ini penting? Dakwah itu bukan posisi tapi dedikasi. Ayat jelma mun dakwah mun khutbah lantaran lain ustaz. Apakah benar seperti itu? Ayat jelma tidak mau mengajak kebaikan karena dirinya bukan ustaz. Apakah benar seperti itu? Tidak. Nah, benar. Jadi jelma tuh ajak mereka bantu, ada orang lain ustaz. Seolah-olah tugas ngajak anak adik itu tugas ustaz. Padahal dakwah itu bukan posisi tapi dedikasi. Adakah ustaz yang berdakwah tapi tidak ngajak kepada kebaikan? Ayat ustaz tapi langsung ceramah saya ngomongin batur ya. Benar jawab. Jawab. Ada jawab. Lama artinya ini dakwah itu bukan posisi tapi peran atau dedikasi. Maka yang pertama kali Hasan sampaikan adalah peran. Yang kedua gagasan. Gagasan itu penting. Kenapa? Karena ide pemikiran seseorang keluar itu dari gagasan. Pun demikian kenapa kita sekarang mengadakan makruf itu kan lahir dari gagasan. PW ke Umar ke PW ke Ustadzah, ayo orang kayak yang baru itu kan gagasan. Dan perjuangan.
Komarudin Soleh. Yang kelima Abdul Qadir Hasan. 5 orang ini oleh Tuan Hasan diberikan peran, diberikan gagasan, dan disampaikan perjuangan. Diberikan porsi Muhammad Nasir seperti ini. Urusannya Bu Fakhruddin Al-Kahiri, urusannya Bu Abdul Rahman, urusan itu Bu Komarudin Soleh, urusannya Bu Abdul Qadir Hasan. Itu dipetakan ke Tuan Hasan. Dibagi tugas, diberi peran, kemudian diberikan sebuah gagasan Hasan pada semuanya dan diberikan perjuangan. Maka penting ada sosok orang tua yang menggerakkan anak muda. Maka saya lihat Ustaz Ahmad ini salah satu penggerak muda-muda. Dia mampu memberikan peran kepada pemuda. Suka ngobrol, mereka tugas sama pemuda. Paham urus dia. Baik kantor usia jadwal hari itu memberikan peran penting juga. Nah, kelima orang ini adalah generasi pertama murid Tuan Hasan yang kelak akan menjadi lokomotif pergerakan. Jadi kelompaan di mana orang masih kelompok di 2008 bulan. Kalau Tuan Hasan berapa? 5 bulan jadi. Jadi kita tidak usah berpikir banyak atau sedikitnya. Lanjut. Yang bawah ya. Ada foto yang Nasir. Nah, Nasir muda dan kawan-kawan, saat kawan-kawan kan, Abdul Kahiri, ya, ada drama, Komarudin kan. Nah, ini rekan-rekan Nasir mendirikan komite pembela Islam di bawah bimbingan Hasan, kayak gitu. Maka saya bisa simpulkan, sebelum adanya pemuda Persis, kelima anak muda ini membentuk yang disebut dengan Komite Pembela Islam. Kalau disebut catatan sejarah. Jadi mereka yang pemuda Persis ini adalah Komite Pembela Islam. Ini menarik, kenapa disebut pembela Islam? Nah, apabila Islam dianjurkan, kalau dulu zaman 2012 ada aksi bela Islam, ikut ke Jakarta 2012 disebutkan aksi bela Islam karena ada satu kasus Islam dilecehkan. Dulu itu sudah ada. Nasir dan kawan-kawan mendirikan Komite Pembela Islam di bawah bimbingan Hasan. Ini benar. Hasan mah pelit, kolot tapi merek porsi kan baru orang jumpa orang-orang yang perkumpulan. Saya diasung itu kira-kira zaman Hasan. Dan dalam naungan Persatuan Islam secara kelembagaan. Jadi secara pribadi Komite Pembela Islam diasuh ke Hasan, secara lembaga diasuh ke Persis Komite Pembela Islam teh. Sebagai corong perjuangan mereka, diterbitkanlah majalah Pembela Islam. Jadi, ketika membuat Komite Pembela Islam, apa yang dilakukan? Apakah pengajian, atau main musyawarah, atau mabar, atau seperti apa? Nah, yang dilakukan oleh Nasir dan kawan-kawan adalah menerbitkan majalah Pembela Islam. Jadi karena mereka cakap dalam menulis, sering berdiskusi, mereka membuat satu tulisan dan diterbitkan dalam satu majalah. Jadi secara sederhana, pemuda itu harus memiliki produk, hasil karya. Contoh, ayeuna naon hasil produk pemuda, minimal misalkan sok tulis yang bertim, atau yang suka bikin caption di medsos, yang tulisan di medsos, upload foto. Tadi saya mendapatkan ilmu dari Ustaz Nuri Barakah, usia ini itu sama produk. Alhamdulillah setelah saya ikutan ma'ruf dengan dakwah perlu bantuan anak muda, maka saya akan melakukan ini ditulis di medsos, ditulis di Instagram dan Facebook, itu produk. Seperti ini direkam atau diupload live. Nah, ini juga sama produk dari pemuda Persis. Kalau dulu produk Komite Pembela Islam berupa majalah, hari ini produk pemuda Persis banyak bentuknya.
bisa mendesain seperti saya ikut mendesain dan lain sebagainya. Maka simpulan dari tentang MKS ini bagaimana Hasan membimbing langsung para pemuda dan kemudian para pemuda diberikan target untuk mereka membuat majalah sebagai alat propaganda dijadikan supaya majalah bisa dibaca oleh khalayak ramai. Jadi kalau dicatat sejarah sebelum adanya pemuda Persis disebut Komite Pembela Islam. Lanjut ke kanan di atas. Ini yang menarik. Atas gagasan Fakhruddin Al-Kahili dan Kemas Ahmad, para pemuda kader binaan Hasan itu mengadakan rapat pembentukan wadah perangkat dakwah pemuda di bawah naungan Persatuan Islam. Maka secara resmi berdirilah organisasi pemuda Persatuan Islam pada tanggal 22 Maret tahun 1936. Yang menarik, ayah pemuda atau ngaidelan yang pemuda Persis tina komite pembela Islam siapa gitu pemuda Kahili. Jadi lagu di urang mah ayah Jerman usuk jantung. Contoh lamun urang keur ngariung ieu, ayah hiji pemuda jantung. Bulan hareup urang aya teu pangajian yuk. Tah nu lain teh ngaku, ayo isigana halus. Ayo tanya, jadi atau ayo oke pemuda teh anu ngelembut jeung kagorengan. Sukarno ulang lagi lah, Korea ulang besar. Gitu. Nah, dulu Fakhruddin Al-Kahili Gergarium teh punya ide. Bisa orang diresmikan we pemuda Persatuan Islam. Jadi ternyata ide gagasan itu lahir bukan dari banyak orang, tapi di seorang. Tapi seorang dia bisa ngajak kalau lain. Termasuk pengerjaan ma'ruf dia ide di mana begitu dapat? Nanti pasti ada satu orang yang memiliki ide tertentu. Nanti yang lain ikut. Kalau saya pengerjaan ma'ruf, yang lain ikut mendukung. Jadi maka bagi kita hari ini mendapatkan pelajaran bahwa ide boleh dari siapa saja, ide boleh apa saja, asalkan kita bisa menjelaskan bahwa ide ini penting untuk dijelaskan kepada orang lain. Pun demikian, Fakhruddin Al-Kahili memberikan gagasan kita sudah bentuk sebuah gerakan dakwah dan diamini oleh Hasan, maka tanggal 22 Maret pemuda Persis didirikan. Sejak tahun 1936 dibantu sebagai organisasi otonom dari Persatuan Islam atau Persis. Paham sampai di sini? Lanjut. Di bawah kanan. Ini adalah jajaran para ketua umum pimpinan pusat Persatuan Islam sejak tahun 36. Ya, yang pertama Muhammad Nasir dan kawan-kawan. Nah ini disebut angkatan tadi Komite Pembela Islam tahun 23 sampai tahun 36. Kemudian Juju dan Wikarta, Rusyad Nurdin dan Eman Sarman. Ini kenapa ditulis 3 orang bukan kawan-kawan? Karena 3 orang ini menjadi lokomotif gerakan pasca Muhammad Nasir. Angkatan 3 Abdul Latif Mukhtar dan kawan-kawan. Ini mulai Ustaz Latif sebagai ketua tahun 53 sampai 56. Kemudian Yahya Wati tahun 56 62. Ustaz Sulairi tahun 62 67. Yaman AS 67 81. Ustaz Ikin Sodikin tahun 81 sampai 90. Ada Ustaz Bintang Mukhtar ZA tahun 90 sampai 95. Ada Ustaz Atri Pilatul Hayat tahun 95 sampai 2000. Uus Muhammad Ruyan 2000 sampai 2005. JJ Gainuddin 2005 2010. Tiar Anwar Bakhtiar 2010 2015. Eka Perhana Habibillah 2015 2020. Dan sekarang Ibrahim Nasrul Haq Al-Wahdi 2021 sampai 2025.
Belum ditulis, saya cari update informasi. Ini jajaran para ketua umum pimpinan pusat pemuda Persatuan Islam. Itu apa? Bisa menghafalnya? Bisa. Minimal kita tahu orang-orang ini dari pemuda yang kelak akan ikut bersama-sama mengurus Persatuan Islam. Jadi mau lepas di pemudanya bakal langsung jadi persis seperti Ustaz Uus. Sekarang jadi bidang jamnya di PP Persis. Ustaz JJ Nurdin sebagai wakil ketua umum PP Persis. Ustaz Tiar Anwar sekarang sebagai ketua bidang hubungan masyarakat dan kelembagaan di pimpinan pusat Persis. Ustaz Eka belum masuk ke jalan PP Persis. Nampaknya masih mengurus proses dari pemuda ke Persatuan Islam. Maka si yakin walaupun hari ini sebagai pemuda jaga skema bakal kewirausahaan memimpin Persatuan Islam, kelak akan menjadi asatid yang akan mengurus pesantren Persatuan Islam. Siap? Ya, lanjutkan. Yang kedua, dibuka nilai pemuda Persis dari sejarah. Yang pertama, visi-misi pemuda Persis ini kenapa saya sebut sebagai nilai? Ada nilai kenapa? Coba, lamun mendengar kata nilai, kebayang non? Nilai kenapa? Angka, bukan lah? Sesuatu yang berharga, ya? Nilai. Ayat nilai itu dari salapan, ayat nilai itu 5. Non tidak ada. Untuk dari salapan, non dia. Bagus. Apa untuk dari 5? Baik, jadi non nih kira-kira. Nilai itu apa? Kenapa kan bisa beda nilainya? Karena nilai. Pencapaian, perjuangan yang berbeda. Bisa jadi budak ieu teh teu salapan karena ngapalkeun dua penting. Tapi nu teu 5 we ngapalkeun teh. Pan pasularan pokok. Dan makan santai kan. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Sama-sama Kak. Kira-kira nilai pemuda Persis naon? Pemuda Persis lamun dihargakeun sabaraha hargana? Gitu. Lamun dihargakeun pemuda Persis teh naon sih nilainya? Lamun dipunten pemuda Persis sabaraha puntenna? Kita akan bahas. Nilai pemuda Persis adalah membangun generasi muda Islam dan kaum muslimin pada umumnya. Jadi yang pertama, visi pemuda Persis itu adalah membangun generasi muda Islam dan kaum muslimin. Jadi mendidik generasi muda dan kaum muslimin. Jadi ngurus pemuda dan ngurus kolot itu Persis pemuda teh. Maka nanti pemuda ulang mereka pada adik pemuda, abi mah isin ngaos Persis. Atau misalkan ayah pengajian Persis, pemuda diajarkan abu dabi mah ajar Persis. Sama-sama. Kemudian apa tujuannya? Agar mampu memahami, mengamalkan dan mendakwakan. Ia 3 hal utama. Pemuda Persis saya kudu paham, kudu bisa ngamalkeun, kudu bisa mendakwakan 3 hal ini. Maka sebelum bisa mendakwakan, sebelum bisa mengamalkan, kudu paham heula. Memeh ngamalkeun, memeh ngadakwakeun, kudu paham heula. Kita sekarang ada posisi mana? Memahami. Maka sebelum nanti mengamalkan, enak untuk paham heula. Karena nanti kalau mengamalkan tanpa memahami, kumaha kira-kira? Ya kita gak jelas mau tujuannya. Siga ayeuna, kenapa kiluan mau pemuda Persis? Tadi kan sudah dibahas. Kenapa itu pemuda Persis katanya diajak? Karena ayat kegiatan resep itu bagian dari memahami. Kemudian nanti mengamalkan dan wayana harus punya tugas sebagai mendakwakan. Jadi ulah pemuda Persis paham mengamalkan yang hukum harus mulai bisa mendakwakan. Ngajak. Siap ngajak apa tuh? Itu sih
Nah, memahami apa? Akidah, syariat, dan akhlak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang kudu paham akidah, kudu ngamalkeun akidah, kudu ngadawakeun akidah. Kita harus memahami syariat, mengamalkan syariat, mendawakan syariat. Kita harus memahami akhlak, mengamalkan akhlak, dan mendawakan akhlak. Jadi pemuda versi terlepas dengan hal ini, akidah, syariat, akhlak, memahami, mengamalkan, mendawakan. Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi lain ecek Ustaz hukum, lain cek ajengan hukum, tapi cek Quran Sunnah, kieu akidah teh. Cek Quran Sunnah, kieu syariat teh. Dabi mah cek Ustaz kieu, dabi mah cek mama ajengan kitu. Dalam segala ruang dan waktu, dimanapun kapanpun, keur di pemuda, keur uling di babaturan, keur dagang di pasar, pun bisa ngamalkeun. Ulah nepi ka ngaji teh di masjid hukum, keur di pasar maaf bebas. Nah ini nanti ada ajaran pluralisme. Pluralisme itu salah satu ajaran anu jangan membawa ajaran-ajaran Islam ke ranah-ranah privat sigap. Jadi politisi, jadi ekonomi. Ketika jadi politisi itu kudu bawa Islam jadi politisi. Apa orang kerdakan itu kudu bawa ajaran Islam. Kalau dagang ini disebut pluralisme. Maka di dalam pemuda Persis, dimanapun, kapanpun, kita harus bisa mendakwakan dan mengamalkan. Lanjut, ruang lingkup pemuda Persis yang di bawah. Rekaman. Setelah kita tahu nilai dari pemuda Persis, kira-kira tugas Persis kenaonan. Ruang lingkupnya dan naonan baik jadi pemuda Persis. Keisan jadi pemuda Persis dan naonan baik. Nah main futsal hukum, nah ngaji hukum, nah jumatan hukum. Isi aya jumatan hukum. Nah oke, ada 5 ruang lingkup pemuda Persis. Pertama, menggali potensi kader yang tersebar di lembaga pendidikan Persis dan basis-basis calon kader lainnya. Jadi menggali potensi kader. Ada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing. Setiap keahlian apa ya? Barista. Kopi. Barista. Pernah ikutan lomba apa? Jadi juara apa dulu? Lomba apa? Pernah tapi juara apa? Nah nanti tugas pemuda Persis menggali potensi kader seperti setiap. Ya yang menjago karena barista bisa ngaraki kopi, kita rekrut di pemuda Persis. Nanti dia bisa mengembangkan ilmu sebagai barista di pemuda Persis supaya mulai bisa minum kopi itu lah dikocekkan dulu di cairan. Ada cara-cara lain. Itu menggali potensi kader. Agil kalian ambil yang dimiliki. Hah? Sangat biasa, contoh naon? Oh, jadi sekali ngagel ya kopi kieu. Sebutnya. Segala potensi semua dikembangkan. Aya nu resep kana ekonomi diarahkeun. Aya nu resep kana politika, resep kana partai, arahkeun. Nu resep pemotoan, aya pemotoan misalkan diberikan. Jadi pemotoan kan enggak ada. Dan ada kader yang memang resepnya yang tahu usaha hukum, ngaji mata ya, baiklah. Atau si Ilman, ini tante kudu touring, supaya kan penggunaannya yang ngaji wajib masjid kurang kali kalimat touring, misalnya. Ya, sudah terlihat. Itu menggali potensi kader. Yang kedua, setelah menggali, membina kader untuk menjadi hamba Allah. Tugas kedua dari pemuda Persis membina kader menjadi hamba Allah. Jadi Jerman naik ibadah jadi pemuda Persis mah pulang.
Jangan sampai jadi pemuda Persis jauh dengan Allah. Jangan sampai jadi pemuda Persis secara ibadah ke Allah. Kata lamun aya kegiatan pemuda Persis anu jauh dengan Allah menurut. Misalkan di pengajian, ya pengajian tapi jadi jauh dengan Allah boleh. Ada pengajian jadi jauh dengan Allah. Tapi ayah ini kegiatan sederhana misalkan putsa, tapi putsa jadi mendekatkan diri kepada Allah itu program pemuda Persis. Maka apapun programnya, asal mari jadi hamba Allah itu dipersilakan. Jika jadi tukang kopi, didekatkan Allah Subhanahu Wa Taala wawancara. Jadi hamba Allah yang mengamalkan syariat dan menjadi uswatun hasanah bagi keluarga dan masyarakat. Jadi tetap perlu bukan jadi contoh. Karena kan orang tua mah sederhana contoh pemuda persisten. Jika ada pemuda persisten kamar sholat itu kamar masjid. Jika ada pemuda persisten lamun ada mah pemuda. Jika ada lamun ayam masjid teh bersihan teh pemuda persis. Kalau yang dikumpul. Kalau tidak kumpul asal sholat berjamaah arah ya. Ada untuk pemuda persis. Lamun ayah pengajian pemuda para ayah persis makin kumpul. Tapi Persis bakal ngomong lamun Jumatan doang pemuda, lamun beres pemuda teh ka mana? Anu ada anak yang wae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya kan ada kerja sih. Ini yang dirawat. Maka tugas pemuda Persis sederhana, menjadi hamba Allah dan menjadi suatu hasanah. Contoh. Ketiga, membina kader untuk menjadi mujahid, orang yang berjihad. Berjihad teh ulah perang ngumpul, sholat subuh berjamaah berjihad, pengajian oke berjihad, sholat jumatan berurutan ada jihad. Jihad. Sholat jumatan berurutan jihad itu. Kalau lihat sholat jumatan ulah, itu jihad bukan mujahid. Siapa yang mujahid? Siap. Dengan jumatan berurutan. Siap. Kayak apa tuh sekarang Jumatan supaya kerutan? Kali ini memang Jumatan perlu saya belah. Kan coba. Angger. Kecapean. Saya ini setiap Jumat, setiap hari Jumat mau jadi mubalik, jadi khotib atau jadi mustami, saya menyempatkan waktu untuk tidur setengah jam atau lebih dalam 45 menit. Itu wajib mengarah Jumatan segera. Maka lamun saya pekerjaan jam 10 teh minimal perlu segera. Kalau Jumatan jam 11 berangkat, jam 10 kita istirahat tidur. Tidur, apa sederhana? Labas. Kalau aja di laba, tunggu-tunggu Jumatan ya. Ada nama sarete supaya tuntutan, iya mah sarete Jumatan. Jumatannya namun itu. Maka sederhana menjadi mujahid pemuda Persis Jumatan tuntutan. Ketika ada pengajian Persis hadir, ketika Persis membutuhkan anak muda hadir. Mujtahid orang yang berjihad berboga ilmu ini minimal kan jadi ustaz, jadi para ulama dan pemuda Persis. Mujahid orang yang membarukan, hanya boga ide mujahid. Ustaz pengajian teh tuh kieu carana yang mah. Kieu. Tah, mereka ide pemuda Persis teh. Da mah ngaji tara, mereka ide tara. Terus tara ngaji, mereka ide tara. Tempo. Maka ini pemuda Persis harus menjadi pikirannya baru. Ashabun dan hawariyun Islam menjadi sahabat dan penolong Islam. Yang keempat, memberdayakan kader dalam berbagai bidang sesuai dengan potensi masing-masing. Diarahkan urusan politik, kan urusan ekonomi silakan, urusan olahraga silakan, diarahkan. Jadi tekudu kami dakwah, dia tekudu kami dakwah. Tekudu kami jadi ustad, kudu ayam usah pedagang minimal. Usah pedagang itu mampu rawe itu bisa dakwah. Aneh kan kebawa ongkos ngaji, tak di urang ongkosna. Kan gitu. Osok itu tukang dagang dia
para pengusaha sepeda dan kausan mereka bos itu dari lapor minimal usaha tinggal bantuan bapak turun anu jadi balik coba mana tujuh sama izin khotimah dan kurang ongkosna sekali izin 30.000 yang bensin gitu atuh iman kita ngajinku kita ada waktu ayo usaha repot kudu jadi ashabun dan khawarimah. Kelima, mengembangkan potensi kader dalam bidang keilmuan, kepemimpinan, kewirausahaan dan bidang lain yang bermanfaat. Ya, uang itu pemuda Persis. Maka pemuda Persis semua jauh tidak menjadi hamba Allah. Pemuda Persis akan menjadi mujahid dan ashabul khawarimah. Terakhir, agar kebaikan tak sendirian, mari kita lakukan dalam kebersamaan. Jadi umat kita barengi ulah dakwah soranganan. Kita baturan ustadaan di Persis ulah soranganan bisikeun baturan ke pemuda Persis. Ulah capek sorangan. Kita harus memiliki kader bersama-sama untuk aktif di jamnya. Siap kabarangan? Ya. Maka mudah-mudahan kebaikan ini kita yakin jamnya sebagai tempat kebaikan. Agar kebaikan tak sendirian, mari kita lakukan dalam kebersamaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, selebihnya kita bisa tanya jawab atau lain sebagainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Khalid yang telah memaparkan materi kedua kita. Selanjutnya maju ke sesi tanya jawab. Silakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, maka Ustaz, Saya satu aja beda yang aja kalau kita bola. Ada lagi? Ya mungkin ada segera banget. Pertama terkait dari berdirinya analisis itu tidak terlepas dari yang namanya sisi sosial kultur ketika waktu itu. Sisi kultur waktu itu. Ketika di mana Islam masih orang-orangnya main dengan para mujizat. Dia benar. Nah, bagaimana dengan sosial kultur yang sekarang? Dari tahun 2006 sampai ke tahun 2021 ini grafik dari itu ujian naon gitu ya. Iya. Karena itu bisa ngomong gitu. Ya, kan. Maka ada lain Pak. Ini Ada pertanyaan lagi? ada lagi kan? Paham artinya? Siap ditanya? Saya main. Nah, minta kertas. Saya ABS di kantor. ABS saya